Tapi ini sore datang lagi tuh anggota tugas tuh. Saya sebut tanda tangan, saya tetap nggak mau, saya dipukulin itu di situ habis sama penjagaan sama polisi kerja itu. Saya tetap nggak mau sampai di persidangan saya juga saya bantah masalah BAP ini. Saya tidak pernah melakukan tanda tangan sampai saya buktikan di depan hakimnya. Kalau saya itu bukan tanda tangan saya. Untuk kasus saja, betul ya. Nah, gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba ada, kemudian Anda dibawa ke Polresta Kota dan kemudian disatukan dengan mereka ini? Jadi ceritanya saya sudah 3 hari dalam polsek, tiba-tiba orang tua almarhum sama teman-temannya di unitnya datang menanyakan kejadian. Kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini kejadian apa Pak? Kejadian apa Pak? Ini kejadian pembunuhan ini. Nggak tahu Pak, saya udah 3 hari di sini Pak. Nah di situ saya langsung sudah pikir lagi. Sudah pikir lagi di situ saya masih berontak kali itu Pak, ini apa-apaan Pak? Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres juga pada ngaku. Teman-teman saya siapa Pak? Teman-teman saya siapa Pak? Setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan saya itu. Sudirman dibawa masuk. Saya lihat tuh Sudirman, saya masih teriak-teriak di situ. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu. Kalau kamu kenal saya, coba nama saya siapa? Akhirnya Sudirman, yang mana orangnya? Itu Pak yang ada tatonya, yang ada tato di lehernya Pak. Nah udah gitu, saya nggak kenal kamu siapa? Saya gituin kan. Nah Sudirman ikutin nama saya Andika. Dan kan saya bukan Andika, saya teriak-teriak, saya bukan Andika, saya tetap dibawa ke Polres. Setelah sampai di Polres, saya masih dilempar dari mobil siang-siang itu. Dilempar, saya diseret bawa ke ruangan narkoba. Saya dipukul di situ, saya masih ngelawan di situ. Saya masih ngelawan, akhirnya mereka bilang, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang merkosa. Saya merkosa siapa Pak? Saya bunuh siapa Pak? Saya nggak tahu Pak, saya terserah Bapak Pak. Saya mau gimana, saya terserah Bapak Pak. Setelah itu saya udah bisa dipukulin. Sekitar jam 2, jam 3 saya juga masuk ke ruang sel tahanan. Ruang sel tahanan, saya ketemu sama Hadi sama Eko. Dan ternyata mereka juga bawa peluru juga Pak. Setelah saya tanyain, karena saya kan emosi banget. Mana teman-temannya yang lain dari saya tuh? Nah, saya tanya tuh si Hadi sama si Eko. Gimana sih kamu? Bukan saya, bukan ini, bawa kan gitu. Kami ditanya sama tangan yang lain juga. Nah udah itu, ya akhirnya mereka cerita. Sampai saya tuh, saya pernah ngajak mereka bareng-bareng, ayo tahan bareng-bareng, ayo biar kita pulang sama-sama. Jangan mau diakui, jangan mau ditandatangani itu BAP. Itu kertas kerja. Ayo sama-sama, sebelum dalam sel itu. Tapi ini sore datang lagi tuh anggota tugas tuh. Saya sebut tanda tangan, saya tetap nggak mau, saya dipukulin itu di situ habis sama penjagaan sama polisi kerja itu. Saya tetap nggak mau sampai di persidangan saya juga saya bantah masalah BAP ini. Saya tidak pernah melakukan tanda tangan sampai saya buktikan di depan hakimnya. Kalau saya itu bukan tanda tangan saya. Jadi kamu tidak mengakui dan memang kamu tidak pernah melakukan pembunuhan itu? Iya. Tapi ini saya lihat ada BAP kamu gitu ya. Di BAP ini semua peran kamu, kemudian bagaimana cara kamu mukul, menusuk dan sebagainya ada di sini. Iya. Nah, ini bukan kamu. Saya tidak tahu namun sama BAP itu. Kamu pernah di BAP nggak sama polisi? Ya pokoknya yang saya ingat tuh pas saya dipukul itu, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang berkuasa, gitu loh. Sambil dipukulin, sambil diikat-ikat. Jadi mohon saya karena
di BAP ini ada tanda tangan yang bersangkutan dan yang bersangkutan merasa tidak pernah menandatangani ini. Sudah pernah dibuktikan dulu 2016 itu saya sudah pernah sudah pernah. Coba tanda tangan kamu. Ada satu lagi sih. Ada satu lagi. Nggak mau. Jadi kamu merasa tidak pernah menandatangani ini? Nah, waktu ditangkap di polsek ini betul tanda tangan ini yang Mana stiker lagi? Mana stiker lagi? Ada sih. Nah, gini aja. Saya lanjutkan ya, di dalam BAP ini semua jelas tegas apa yang kamu lakukan bersama siapa dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, ini pernah ditanyakan oleh polisi sama kamu nggak soal ini? Tidak, yang saya ingat, yang saya sambil diinjak-injak itu saya disuruh ngomong begitu. Hanya itu doang. Hanya itu. Kemudian kapan kamu nggak pernah tanda tangan ini ya? Tidak pernah. Di pengadilan juga kamu sudah sampaikan ini. Sudah sampaikan. Oh, ini bukan tanda tangan kamu. Iya. Ya, ini nanti kita serahkan pada majelis yang mulia saja untuk menilai ini. Oleh karena itu, saya selanjutnya akan menanyakan, kamu kenal sama yang belakang itu semua waktu di tahanan ya? Iya. Sebelumnya kenal nggak? Sebelumnya tidak kenal. Gak ada hubungan pertemanan apa segala macam? Tidak. Sama Sudirman? Tidak. Tidak. Pernah nggak kamu main-main ke daerahnya? Ya. Tidak. 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 Oh, jadi kamu dianggap namanya adalah Andika. Andika. Padahal KTP kamu bukan Andika. Iya. Di KTP kamu namanya siapa? Rivaldi Aditya Wardana. Rivaldi Aditya Wardana. Aditya Wardana. Ada aliasnya? Aliasnya Ucil. Ucil. Bukan alias Andika ya? Ya memang dalam keputusan juga nama saudara Andikanya dihapus. Jadi Rivaldi katanya dalam putusan ya. Walaupun di dalam dakwaannya ada, tapi dalam putusannya tidak ada. Selanjutnya adalah waktu tanggal 27 kamu ada di mana? Saya sepulang kerja tuh jam 5 itu saya datang ke rumah si Rere sama Aldo itu. Datang ke rumah si Rere di Pandesan. Nah di situ kebetulan si Rere itu ulang tahun. Jadi kita di situ, kayak di situ tuh mandi, makan di situ, makan di situ sore. Nah terus malam itu ya minum di situ sampai malam, terus nonton bola sama bapaknya Aldo, sampai akhirnya tidur di situ kalau udah mabok gitu. Terus udah itu, kok kamu kemudian jadi ada di polsek gitu?
Itu pas tanggal 29. Iya, iya. Ya setelah itu gimana kalau jadi kemudian kamu jadi ada hubungan atau ada masalah atau ditangkap sama polsek? Ya itu setelah 2 harinya ya saya minum. Saya tuh lagi jalan sama pacar saya tuh, sama mantan saya, sama cewek saya. Saya jalan di situ di depan lagi itu kan masih jam lah. Terus kita cekcok lah cekcok biasa. Terus karena saya mabuk, saya marah-marah di situ. Mungkin kalau masih jam lagi berantakan atau apa saya nggak ingat. Ya udah, terus saya tinggal pergi. Ini Ripaldi guys. Saya tinggal pergi. Saya pulang ke rumah yang di situ. Saya ambil alat. Saya muter jalan gitu. Ambil alat tuh apa? Mandau. Bukan samurai. Bukan. Lanjut. Ya udah gitu, saya sempat ke rumah Aldo ditantar si Alfian buat minta uang tuh ke papa saya mau makan sama ngisi bensin. Nah sepulang dari situ saya pulang lagi ke rumah Aldo, baru saya tuh ditangkap di situ. Ada orang polsek kalau dia datang. Jadi saya bawa ke polsek dan saya akui itu. Tapi 2 hari kemudian datang Pak Juliana. 3 hari. 3 hari kemudian datang Juliana, membawa kamu ke Polresta. Iya. Menuduh kamu melakukan pembunuhan. Iya. Saya tanya yang selanjutnya ya. Ini BAP ini benar nggak kamu nggak lakuin pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya? Benar Pak. Saya nggak ngelakuin itu Pak. Kamu dari Sumpah ya. Baik Pak. Jadi supaya kamu ingat bahwa ini semua ada konsekuensinya kalau kamu ya. Selanjutnya saya dengan kabar itu atau saya mendengar ini kamu disiksanya juga keterlaluan sampai Benar Pak. Saya di staples Iya. di mana? Telinga di sini di mata. Di staples semua staples itu yang sekarang. Iya. Iya Pak. Di mana aja? Iya di telinga kan ini Pak. Sama di sini di alis sini. Di sini. Iya. Dan itu dilepasnya pas di Polda Pak. Di berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu Pak. Saya sisain di sini Pak. Saya sisain 2 biji atau 3 biji Pak buat bukti Pak. Sampai keluarga saya datang, papa saya, Ibu Sulis sama bapak saya datang. Saya di situ masih ada staples Pak. Apalagi yang kamu alami? Ya itu saya diinjak ya begitu loh Pak. Disetrum di waktu di peluk karet gitu. Sampai pas di depan saya pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ Pak. Diinjak apa saya tetap saya nggak mau tanda tangan itu. Itu karena kamu nggak mau tanda tangan BAP. Iya Pak. Biasa ya. Ada yang melanjutkan? Tentang mandau Baik. 29, 30, 31 di Polsek urusannya dengan mandau. Itu bilang misal kalau barang itu dilihat bisa mengenali. Pertanyaan saya waktu ada di sidang di kasus yang bersama dengan tadi, apakah ada muncul barang yang ada mandau? Ada. Apakah mandau itu bisa anda kenali punya anda? Iya punya saya. Jadi mandau itu proses awalnya di Polsek Iya. dengan kasus yang berbeda, Iya. kemudian muncul di persidangan Iya. lain di kasus yang berbeda itu punya anda. Iya Pak. Oke. Jadi Anda kan didakwa bahwa dengan teman-teman Anda yang lain bersama-sama dengan 11 orang 3 DPO ya, itu ada menusuk pakai samurai panjang, ada pakai samurai pendek ya. Itu ternyata barang bukti yang Anda bawa yang dilihat itu hanya satu Mandau saya. mandau Iya. ada tukang sulap berarti kan. Padahal di dakwaannya jelas bahwa itu adalah samurai ya. Samurai itu pasti berbeda dengan bentuk
mandau. Ya, dan dua kan itu, karena ada samurai panjang dan pendek. Yang dihadirkan satu atau dua mandaunya? Satu. Oh, enggak beranak ya? Enggak, satu ya tetap ya. Kamu ingat satu? Ingat. Oke. Kemudian kamu pernah dengar nggak nama Andi, Dani, dan Peggy? Tidak, Pak. Tidak dengar. Tidak. Selain dengan terpidana yang lain, kamu tidak kenal. Tidak. Tidak kenal ya? Tidak kenal. Kita bisa ngobrol itu pas setelah kita di Polda, Pak. Baru kita bisa nanya-nanya cerita-cerita gitu loh. Karena saya penasaran kan ini sebenarnya seperti apa sih, dan ternyata mereka itu sama seperti apa yang saya alami gitu. Oke. Ya, dari saya cukup mungkin sini ya. Dari Wali, dari Wali ya. Tadi kan sudah dibahas ya di tanggal 29 itu kan kamu itu ditangkap di Polsek Utbar ya. Tadi kamu menyebutkan Halur, berarti kamu ditangkap di Polsek Utbar, ya kan? Nah, pada saat kamu membawa mandau itu kan tidak sedang berjalan dengan pacar kamu itu kan? Tidak. Berarti saat kamu berada di rumah Aldo. Nah, saat kamu ditangkap, ya kan, di Polsek Utara Barat itu kamu langsung di BAP. Besok paginya di BAP. Terus setelah itu berapa hari kamu di Polsek Utara Barat itu? 3 hari. Setelah 3 hari itu kamu langsung tadi kamu bercerita bertemu dengan bapaknya korban. Coba diulangi dengan jelas. Pada saat itu kamu langsung mendatangi beliau. Apakah ada dari pihak Polsek menemani Bapak almarhum itu untuk mendatangi kamu waktu di sel? Tidak. Jadi bapaknya almarhum itu datang sama teman-temannya. Ya, jadi bapaknya almarhum itu datang sama anggotanya atau siapa. Tapi perlu diketahui waktu itu saya tidak tahu kalau itu Rudiana bapaknya almarhum atau apa itu saya belum tahu. Saya belum kenal mereka. Saya tahu setelah belakangan ini gitu loh, udah jalanin hukuman ini. Mereka datang, tiba-tiba yang nanyain itu, kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini? Saya nggak tahu Pak, karena saya udah 3 hari di sini Pak. Kejadian apa Pak? Ada pembunuhan di flyover ini. Terus akhirnya saya dijerut-jerutin, di situ lah saya baru mulai berontak apa Pak. Ada berapa orang pada saat itu Pak Rudian? Bapaknya almarhum datang ke kamu di Polsek Utara Barat? Kita 3-4 orang. 3-4 orang masuk ke dalam sel apa di luar sel? Di luar. Di luar sel. Terus habis kamu dijedot-jedotin ke sel, apalagi yang dibicarakan? Ya udah kamu ngaku aja teman-teman kamu di Polres udah bareng semua teman-teman saya siapa Pak? Akhirnya si Sudirman lah yang dimukulin itu. Karena saya nggak kenal sama Sudirman, saya teriak-teriak Pak, saya marah-marahin Sudirman. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu Pak. Kalau kamu mau kenal saya, nama saya siapa? Saya gituin kan. Nah, terus si Sudirmannya entah disuruh polisi, entah dipaksa sama polisi. Gimana? Yang mana orangnya coba sebutin itu Pak yang ada tahu di luar Pak. Nah, pada saat di dalam sel itu ada berapa orang selain kamu? Saya. Cuma kamu, makanya Iya. langsung kamu didatangin. Nah, pada saat Sudirman menyatakan bahwa kamu adalah yang disebutkan tadi Andika, Iya. saat itu juga kamu langsung dibawa ke Polres Kota? Langsung dibawa, bareng dengan Sudirman. Iya. Nah, saat tadi kamu bilang kan diturunin juga sampai kamu didorong, ya kan, didorong. Itu sampai kamu ingat nggak ke ruangan mana kamu dimasukin? Apa langsung ke sel kah atau kamu? Ke ruangan unit narkoba itu. Nulis narkoba lagi? Oh begitu, ke situ juga? Iya. Ada siapa di dalamnya? Ya, ada yang tadi bawa saya. Apakah ada yang di belakang ini? Enggak ada, saya ketemu sama Jaya aja. Itu sudah di ruang restu itu. Oh, setelah di ruang restu, tapi Iya. pada unit di narkoba tidak ketemu sama sekali. Hanya ada orang-orang yang tadi menjemput kamu dari Iya. Polres Utara, Polsek Utara Barat itu ya. Iya, benar. Nah, pada saat di dalam ruangan itu apa saja yang mereka tanya? Apa kamu suruh duduk diam atau langsung ada perkataan, ucapan bahwa kamu lah yang ini yang tadi kamu baru sebutkan tadi? Ya saya cuma dipukulin doang di situ Bu. Langsung dipukulin aja tanpa ada pertanyaan. Iya, di situ saya mulai marah-marah tuh. Apa ini saya masih berontak di situ. Terus akhirnya, udah kamu ngaku aja kamu yang bunuh, kamu yang musuh, kamu yang merkosa siapa Pak? Saya masih teriak-teriak di situ. Tetap aja nggak dihirauin, tetap aja malah tambah dipukulin, tambah hancur gitu. Di unit narkoba itu. Ya.
Kamu ingat berapa lama? Apa kamu sampai pingsan kan di situ langsung kamu dipindahkan ke sel? Apa memang seharian kamu di situ? Enggak, sekitar sampai jam 2-an, jam 2, jam 3-an itu baru jadi Jam 2 jam 3 siang malam? siang. Siang di situ. Terus kamu dipindahkan ke Reskrim dulu tuh, reskrim terus di kayak begitu lagi, di reskrim itu Jaya ini. Nah terus bawa ke sel tuh, masukin ke sel, di sel ketemu lagi sama si Eko sama si Hadi. Itu kondisinya sudah sama seperti saya di sel itu. Iya. Nah pada saat di reskrim itu kan kamu dengan Jaya, ya kan? Ada pertanyaan lagi sama dari pihak penyidik? Enggak, jadi enggak ada pertanyaan, cuma anak saya suruh disuruh aku itu aja sambil nginter-nginter. Oh jadi pada saat kamu dipindahkan ke reskrim langsung ditudung, langsung Iya. atau bahwa kamu adalah yang Saya yang butuh, saya yang bunuh, saya yang merkosa gitu. semua saat itu juga langsung. Nah di situ Jaya Ada Jaya, saya ngeliat Jaya, malah saya yang dimarahin, kamu jangan dari dia gitu. itu lama nggak? Setelah itu langsung kamu dipindahkan ke Saya sel. pindahkan ke saya. Kondisi pada saat di sel itu kan tadi bertemu dengan Hadi, dengan Eko, ya kan? Itu mereka ada lain nggak selain mereka berdua? Tahanan lain gitu? Tahanan lain. Tahanan lain. Nah, habis itu apakah ada Rivaldi ini datang lagi, masuk lagi ke reskrim untuk tanda tangan BAP? Enggak. Tidak ada. Saya diminta tanda tangan di depan saya itu, di tahanan itu. Pas di reskrim, pas ketemu Jaya juga tidak dimintai? Tidak. 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 Berarti pada saat di dalam sel dari pihak penyidik sendiri yang datang Iya. untuk menandatangani BAP. Iya. Nah pada saat itu Rivaldi seperti apa? Saya nggak mau. Tetap. Saya tetap sampai dipukulin lagi sama penjagaannya juga, saya dipukulin juga. Berarti pada saat Rivaldi dipukul di dalam sel pun sudah banyak saksi juga ya yang melihat Rivaldi dipukul. Iya. Ada berapa orang? Ya banyak, tahanan yang lain mah banyak. Enggak, maksudnya penyidiknya berapa orang yang pada saat minta tanda tangan itu? 2 orang yang datang. 2 orang. Berarti 2 orang itu juga yang memukul. Iya. Masih ingat kan namanya? Enggak ingat. Ingat. Oke. Setelah itu Rivaldi, kamu ingat ya? Habis itu berapa lama kamu berada di Polres? Cuma saya tuh ingat tuh saya nerima makan dari bapak. Sore itu saya nerima makan, dikirim makan sama bapak, yang masuk makanan sama dua-dua. Apa nggak bisa nemuin saya? Saya marahnya langsung dibawa ke Polda. Dibawa ke Polda dengan kondisi Udah dibawa ke Polda itu. babak belur ya di hektar, mata, Iya. telinga dan segala macam. Terus kamu masih menyisakan 2-3 hektar untuk Iya. dilihatin Bu Sulis itu kan. Berapa lama kamu ingat nggak dari kamu dipindahkan dan bisa bertemu dengan Bu Sulis? 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu kamu bertemu dengan Bu Sulis dengan Iya. kondisi wajah selain dengan hektar udah agak mendingan atau masih? Mendingan, atau masih agak memar-memar gitu. Oke. Nah setelah kamu dipindahkan ke bertemu dengan Ibu Sulis, berarti pada saat di Polda juga kamu tidak sama sekali ya mendatangkan BAP lagi? Tidak. Tidak sampai pulang lagi ke dipindahkan lagi ke Polsek. Berarti dari Polda kamu dipindahkan juga ke Polsek Utara Barat lagi Iya. untuk kasus yang Kasus yang sajam. di Polsek berapa lama? Terus saya dipindahkan lagi ke rutan tuh, di rutan karena sudah berikan. Di Polda saya 1 tahun 6 bulan masalah sajam. Yang masalah sajam ya. Iya. Nah setelah itu pada saat kamu dipersidangkan kembali untuk kasus disambutkan ke Vina, apakah ada pemberontakan kembali kamu? Dia berontak, kan saya bantah semuanya. Terus Masalah BAP apa semua sudah saya bantah semua, tapi tidak dilakukan. pada saat itu ya. Iya. Nah pada saat persidangan itu apa yang kamu rasakan Rivaldi? Di tahun 2017. Suram, berlaku. Percuma juga saya ngomong. Saya capek bu ngomong kayak gitu bu. Tapi saya mau pulang. Apakah pada saat itu kamu merasakan ada intimidasi? Anak bu, kayak ada demo sama penjaga itu yang dari Polres itu yang awal. Dia juga kan masih tetap ngantem-ngantem, masih tetap ngomong kasar gitu bu. Selama proses? Sama proses sidang itu kalau di itu. Kita lanjutkan, kalau untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan jangan diulang lagi. Kalau ada pertanyaan Pertanyaan apakah Anda diberitahu bahwa Anda punya hak untuk didampingi oleh hakim? Tidak. Rivaldi masih jurnalis. Kamu kenal dengan Sudirman? Tidak, Pernah satu sekolah? tidak, Tidak pernah. tidak. Jadi tidak pernah bertemu dengan Sudirman. Sama sekali tidak.
tidak pernah satu sekolah juga. Iya. Kemudian kapan saudara saksi tahu yang namanya orang tua dari Eki? Setelah saya di rutan itu, Sesudah di rutan iya, di rutan Cirebon itu, di rutan Pelabuhan Cirebon. di rutan Pelabuhan Cirebon. Iya, karena kan itu kasus Kalau orang tahu yang bukannya itu bahwa itu wajahnya adalah iya, Pak Rudiana. iya, Sesudah itu, terus itu termasuk yang memukuli saudara. iya. Dari mana dipukulinya? Dari sebuah Dari pas di Polsek itu Pak, saya Polsek. dijerutin sama dia Sampai ke Polres. Iya, Yang membawa saudara dari Polsek ke Polres siapa? beliau juga Pak. Pak Rudiana. Iya, Sama siapa? sama anggotanya Pak. Sama anggotanya. Oke, itu tanggal berapa? Tanggal 1 Pak. Tanggal 1 ya? Iya Pak. Oke, berarti sesudah laporan polisi beliau ya? Iya. Kan tanggal 31 boleh alasan dia mengamankan apapun istilahnya. Ternyata perbuatannya Rudiana tetap dilakukan tanggal 1. Iya. Buktinya menjemput saudara dari Polsek Cirebon Utara Barat ya, Iya. dan melakukan kekerasan fisik kepada saudara. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk bicara. Terakhir ya, kamu pernah dapat surat penangkapan nggak? Kamu ditangkap? Tidak Pak. Tidak. Tidak Pak. Penahanan? Tidak Pak. Sudah kau dari dampingi kan emang kamu nggak bisa. Jadi terima kasih. Jadi pertanyaan saya sama, saudara ketika bersidang didampingi oleh saudari Sulis tadi, Iya. saudara Sulis ya. Nah, saudara tadi menyatakan ketika bersidang mendapat tetap dicaci maki tadi ya, terus di demo. Apakah jaksa dan hakimnya melakukan intimidasi atau pemukulan? Tidak Pak. Tapi Tidak, kan ya. kita ada kayak rasa trauma gitu. Rasa trauma ya, tapi tidak dilakukan ya. Iya Pak. Baik. Nah, kemudian yang saya mau tanya juga kepada saudara, saudara menyatakan tidak melakukan dan memang dicatat dalam pertimbangan. Kemudian, apakah saudara mengajukan gerasi? Benar Pak, saya mengajukan gerasi Pak. Mengajukan gerasi ya. Sudah memahami arti dari gerasi dan Saya nggak tahu kalau konsekuensinya? saya nggak ngerti hal seperti itu Pak yang jelas. Ya, Yang saya tahu ketika ada sosialisasi dari lapas itu, ya, kita narapidana yang hukuman seumur hidup dan hukuman mati berkelakuan baik selama 5 tahun itu disarankan untuk mengajukan gerasi Pak. disarankan. Iya. Ya. Dan saudara menandatangani waktu itu. Saudara bisa membaca? Untuk masalah tantangan itu terlepas apapun persyaratannya Pak, karena saya orang nggak ngerti hukum, saya pikir menurut saya itu baik buat saya biar saya bisa cepat pulang. Apapun persyaratannya saya jalani Pak, saya terima Pak. Tapi karena saya lihat saudara orang yang konsisten, karena tadi BAP saudara tidak saudara tanda tangani, tapi waktu ini saudara tanda tangani ya? Iya Pak, kalau saya mau pulang Pak. Oh, baik. Cukup yang mulia bahwa ini telah cukup menjadi catatan, telah dipertimbangkan dalam keputusan perkara itu. Terima kasih. Silakan.